Halo Sobat Stiksal, selamat datang di segmen Ngobrol Santai bareng Stiksal. Nah, di podcast ini kita akan membahas mengenai kampus di Kesalongan Maros, mulai dari cerita-cerita seru, pembangunan, serta staf-staf dan dosen kami tercinta. Nah, di segmen ini kami akan membahas hal-hal seru nih, seputar bagaimana kampus di Kesalongan terbentuk hingga sekarang. Nah, sekarang kita kedatangan tamu spesial yaitu Ibu Asri selaku Keuangan Stikes Kesalongan Maros. Nah, langsung saja terima kasih Bu telah datang ke podcast kami. Mungkin bisa memperkenalkan diri Bu kepada para pendengar podcast kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nur Asria, biasa mahasiswa panggil dengan Ibu Asri. Kebetulan posisi saya di bagian keuangan Stikes Kesalongan Maros. Oke, terima kasih Ibu atas kehadirannya. Nah, itulah tadi perkenalan dari bintang tamu kita. Nah, sekarang nih mari kita merujuk ke pengenalan kampus di Kesalongan Maros. Nah, Ibu, kalau boleh tahu nih, gimana sih awal terbentuknya Stikes Kesalongan Maros ini sampai dengan sekarang, Ibu? Kampus ini itu didirikan oleh Yayasan Bina Bahagia oleh seorang bidan senior di Kabupaten Maros yang sangat terkenal, yaitu Ibu Haja Samimah SST MKS. Dia itu mendirikan kampus ini dulunya tahun 2002, tapi bukan Stikes. Pertama itu dia bangun kampus ini dikenal dengan Akbid Salewangang Maros dengan satu jurusan, yaitu Akbid Kebidanan. Namun beralih bentuk di tahun 2014 itu menjadi Stikes Salewangang Maros, dengan beralih bentuk lagi dari Yayasan Bina Bahagia menjadi Yayasan Bina Bahagia Sejahtera Maros. Dan di 2014 itu sudah ada 3 prodi, yaitu prodi farmasi, D3 farmasi, D3 kebidanan, dan S1 gizi. Ya, seperti itu. Ibu. Jadi di sini mulainya kampus ini ternyata cuman dari bidan, guys ya. Iya, Mulai cuma dari satu prodi, yaitu Akademi Kebidanan, lalu merujuk langsung mempunyai 3 prodi ya Ibu. Yang pertama itu D3 farmasi, D3 kebidanan, serta S1 gizi. Nah, itu tadi guys. Nah, lanjut mungkin ya. Kan tadi ada program studi di sini yang dikenalkan, yaitu farmasi, D3 farmasi, D3 kebidanan, dan S1 gizi. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, apakah Stikes Kesalongan Maros ini menjalin kerjasama dengan rumah sakit, puskesmas, atau institusi lain yang mendukung kegiatan Stikes Kesalongan Maros kita? Ya pasti di tiap prodi itu ada yang namanya kerjasama dengan beberapa rumah sakit, puskesmas, dan instansi yang kerjasama seperti magang para mahasiswa, dan dengan bertujuan berlangsungnya perkembangan atau pembelajaran atau praktik mahasiswa kami. Jadi di sini kampus ini mungkin sekarang udah banyak lah menjalin kerjasama dengan rumah sakit dan instansi lain. Nah, kalau boleh tahu Ibu nih, apakah ada pembaruan dari kampus ini atau pembangunan baru begitu Ibu? Kalau untuk pembangunan itu insya Allah kedepannya pasti akan terus melakukan pembangunan berupa gedung-gedung ataupun lab-lab fasilitas kampus, karena itu akan kedepannya kan insya Allah akan melakukan menambah prodi, insya Allah, amin. Maka dari itu pasti ada pembangunan untuk mendukung. Oke, Bu. Jadi guys nih info terbarunya bakalan ada prodi baru nih ya yang akan insya Allah diadakan di Stikes Kesalongan Maros ini. Jadi jangan lupa ya stay tune di info terbaru dari kampus Stikes Kesalongan Maros kita. Nah Ibu, kan Ibu selaku keuangan Stikes Kesalongan Maros, kira-kira Ibu nih apa tantangan terbesar Ibu selaku menjadi keuangan Stikes Kesalongan Maros? Tantangan yang terbesar yaitu pasti pengelolaan dananya yang ada, bagaimana caranya dana-dana yang ada yang
dana yang masuk kan itu dari pembayaran UKT mahasiswa. Ini tuh cukup. Bagaimana caranya bagian keuangan seperti saya ini, yang tadi saya pertanyakan, tantangan terbesarnya itu bagaimana caranya kita mendistribusikan langsung dana-dana ini yang sesuai dengan apa anggaran masing-masing dari tiap prodi. Oke, baik Ibu. Nah, itu tadi tantangan terbesar dari keuangan Ya, Stikes pengelolaan dan dananya bagaimana? Nah, mungkin bisa beritahu Ibu kepada para pendengar podcast kita, apakah di kampus ini menyediakan kemudahan pembayaran bagi mahasiswa yang mungkin terkendala dalam biayanya? Untuk apa tadi? Misalnya mahasiswa nih terkendala biaya, apakah ada kemudahan yang diberikan oleh kampus kepada mahasiswa? Pasti ada, itu berupa keringanan pembayaran bagi mahasiswa, di mana kami juga tahu sekarang ekonomis tiap rumah tangga itu berbeda-beda. Nah, maka dari itu kami pihak kampus, apalagi saya di bagian keuangan, sangat memberikan kelonggaran untuk pembayaran, di mana mulai dari pembayaran maba atau pembayaran pembangunan itu, UKT, lab ataupun praktik, bahkan sampai wisuda itu semua bisa diangsur. Nah, itulah tadi. Jadi kampus kita ini memberikan kemudahan bagi setiap mahasiswanya nih guys. Jadi nggak memberatkan lah ya. Nah, mungkin Ibu di sini apakah ada beasiswa yang lancarkan atau diberikan kepada mahasiswanya begitu? Kebetulan ada, itu berupa KIP kuliah yang diselenggarakan oleh LL Dikti Wilayah 9 Makassar. Nah, jadi kampus ini ternyata mendukung mahasiswanya untuk masuklah lancar dalam mengurus KIP kuliahnya oleh LL Dikti Wilayah 9 Makassar. Nah itu tadi ya guys. Jadi kampus ini nih banyaklah memberi kita kemudahan untuk setiap mahasiswanya yang terkendala biaya ataupun masalah lainnya. Nah, untuk pesan-pesan terakhir nih Bu, sebelum kami menutup podcast kami, apa harapan Ibu terhadap lulusan Stikes di masa depan nih? Harapan saya khususnya yaitu sebagai pengelola kampus, semoga para alumni mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan dasar pendidikan dan pastinya bisa lebih memperkenalkan alma mater ke dunia luar. Oke. Untuk penutup nih, satu kali lagi ya Bu. Ya. Kalau disuruh menggambarkan Stikes Salewan Maros, satu kata nih, apa yang Ibu bisa katakan? Satu kata atau satu kalimat? Satu kalimat ya, satu kalimat aja Bu. Satu kalimat, apa ya? Mungkin seperti peribahasa ataupun bagaimana, saya akan mengatakan untuk Stikes Salewang Maros ke depannya melangkah dan melangitlah dan tetap berpijak di bumi. Nah, bagus sekali bahasa dari Ibu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Nggak kerasa sampai udah penutup di penghujung podcast kami. Nah, banyak banget nih hal menarik yang bisa banget kita pelajari dari pembahasan bersama Ibu Astri. Nah, terima kasih banyak Ibu atas cerita dan inspirasinya hari ini. Buat sobat semua, jangan lupa terus pantengin podcast Pixel kami di akun YouTube BEM Stikes Salewan Maros. Sampai jumpa dan salam kesehatan.